Halo saudara, apa kabar? Bincang kita hari ini spesial sekali karena kedatangan sosok perempuan nomor 1 di Provinsi Sulawesi Utara. Dan bahkan baru-baru ini beliau resmi dilantik sebagai Ketua Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK. Yang seperti kita tahu bahwa TPPKK ini memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. Dikenal sebagai sosok wanita yang tangguh, sederhana dan berdedikasi serta aktif di bidang sosial, kini ia siap menjalankan peran barunya demi kemajuan Sulawesi Utara. Lantas apa saja program-program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana peran strategis dari TPPKK dalam mewujudkannya? Kita akan membahas selama 30 menit ke depan di Bincang Kita bersama saya, Amanda Haj. Dan untuk membahasnya hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang spesial sekali. Ada 2 orang ya. Yang pertama adalah Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Anik Julius Selvanus. Halo Ibu, apa kabar? Oh, baik ya? Pagi. Baik. Dan tidak ketinggalan ini ya, ada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Julius Selvanus Komaling. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik. Baik, ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir ke studio Kompas TV karena ini pembahasannya menarik sekali. Kita membahas mengenai TPPKK sendiri, tapi sekaligus mengenai program-program yang mendukung dari program Sulawesi Utara sendiri ya. Nah, saya ke Ibu terlebih dahulu ya Pak ya. Silakan. Oke. Jadi pertama-tama sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Ibu ya, karena sudah dilantik sebagai ketua dari TPPKK sekaligus sebagai istri pendamping dari Gubernur Sulawesi Utara. Ini 2 peranan penting yang saya yakin juga tidak mudah ya. Dalam menjalaninya pasti banyak tantangan ya kan. Tapi bagaimana Ibu sendiri melihat peran strategis dalam mendampingi Bapak menjalankan roda pemerintahan di Sulut? Jadi Mbak Amanda, kita ini kan hanya sebagai ketua tim penggerak PKK, tentunya karena saya sebagai istri daripada Bapak Gubernur. Di sini saya mau mengambil peran untuk menjembatanin bagaimana masyarakat ini menjadi lebih maju, lebih mempunyai wadah, menyampaikan masalah-masalah. Intinya kita menjembatani bagaimana masalah masyarakat ini kepada pemerintah provinsi. Oke, jadi ibaratnya menjadi jembatan menampung ya, lalu melanjutkannya, menyampaikan kepada Pemprov sendiri ya. Oke, nah kalau untuk visi dan misi Ibu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sendiri di Sulawesi Utara khususnya itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Sulut seperti apa sih konkretnya? Kan sekarang ini lagi digalakan yang namanya ekonomi kreatif. Nah, itu di bidang kami ada kita di PKK ini kita memiliki 4 pokja membahas perekonomian, kesejahteraan, pangan, sandang itu tadi. Nah, itu kita sinergikan dengan program daripada Bapak Gubernur. Nah, di situ kita akan membina, memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM dan IKM. IKM itu industri kecil menengah. Jadi nggak hanya UMKM tapi ada IKM juga, dan pastinya ini melibatkan banyak pihak, terutama perempuan gitu ya Ibu ya. Iya, perempuan. Oke. Nah, beberapa waktu lalu ini saya juga dengar Ibu Anik mendapatkan apresiasi Puspa Cita Bangsa ya yang diselenggarakan oleh Kompas TV. Ibu menanggapinya seperti apa nih Bu? Aduh, saya terima kasih sekali karena tanpa kita ketahui, saya terpilih menjadi penerima apresiasi itu dengan kriteria wanita inspiratif. Wanita inspiratif. Itu membuat kita lebih bersemangat ya, tentunya untuk menciptakan hal-hal yang lebih baik, untuk lebih berkreatif, lebih berperan lagi, lebih berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat Sulawesi Utara. Yuk kita membuat pekerjaan-pekerjaan yang cuma sederhana. Sederhana tapi kan dampaknya luar biasa Bu. Nah, kalau Bapak sendiri menanggapinya gimana? Ibu berhasil meraih nih Pak penghargaan ini, apresiasi dari masyarakat. Nggak main-main loh ya, ini dari Kompas TV juga loh. Tanggapannya seperti apa Pak? Kalau saya sebagai gubernur juga sebagai suaminya, sudah pas ya. Sudah pas. Kenapa saya bilang sudah pas? Ya, jadi
istri saya ini atau ketua tim penggerak PKK ini orangnya tidak mau diam. Aktif. Ya, aktif. Ya, aktif ini dalam tanda kutip dia punya inovasi, kreasi, ya. Dari tangannya, sentuhannya itu menjadi cantik, menjadi indah gitu. Jadi contohnya dari anggrek yang sudah mau layu, disentuh menjadi, disulap jadi bagus. Betul, betul. Termasuk juga baju-baju saya, batik itu banyak sentuhan dari istri. Wow, ini menarik. Tahan dulu, nanti saya akan kulik lebih dalam ya mengenai hal ini ya. Iya. Tapi yang pasti saya mau tahu dulu, kalau Bapak sendiri sebagai gubernur melihat peran dari TPPKK dalam mendukung mewujudkan visi dari Pemprov Sulawesi Utara ini untuk mewujudkan visi misinya itu seperti apa? Saya melihat ini sudah mulai seiring ya. Seiring berjalan ini ya? sudah mulai seiring karena kami punya program pariwisata. Ya, pariwisata ini komponennya ada 11. Ya, Manda ya, ada 11 di situ. Ya, salah satunya ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif ini akan menunjang UMKM. Nah, ekonomi kreatif ini banyak disukai oleh turis-turis atau wisatawan-wisatawan luar, khususnya kita punya wisatawan Cina ini. Setiap 5 hari kami kedatangan kurang lebih 172. Oh. 72 wisatawan dari Cina. Belum dari Singapura, belum dari Malaysia. Ya, ini baru Cina saja. Karena gitu. posisinya juga strategis ya. Hanya 3 jam setengah 4 jam dia sudah sampai. Iya, betul. Jadi posisi yang strategis ini wisatawan ini suka ya, suka yang alami seperti itu. Nah, ini ekonomi kreatif ini nampaknya memang cocok dengan kreativitasnya istri saya. Pasti. Nah, ini bentuk dukungan yang luar biasa. Saya masih banyak pertanyaan Ibu Ani, Pak Julius, tapi kita tahan dulu. Kita jeda dulu sejenak ya. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita, saudara, masih bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK ya, Ibu Anik, dan juga pastinya Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Julius. Nah, kita akan membahas dulu nih ya Bu, sebelum ke Ibu lagi, saya mau ke Bapak terlebih dahulu ya. Jadi Bapak, tadi kan kita sempat membahas ya, visi dan misi yang memang seiring dari TPPKK sendiri yang mendukung program dari Pemprov Sulawesi Utara sendiri. Nah, di Pilkada 2024 ini Bapak terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Utara untuk periode 2025 sampai 2030. Betul ya Pak ya? Yeah. Nah, kalau untuk visi misi dari Bapak sendiri untuk kemajuan daerah yang Bapak pimpin ini seperti apa? Terima kasih Amanda. Jadi kami punya visi menuju Sulawesi Utara maju sejahtera dan berkelanjutan. Dan kami punya 8 misi. 8 misi yang kami jabarkan dalam 17 program. Nah, 17 program prioritas tentunya ini seiring dengan apa yang sudah menjadi visi misi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tentunya kami seiring di situ, ya, karena apa yang dilakukan di pusat tentunya akan menyentuh ke daerah. Betul. Ya. Betul. Dan program-program itu tentunya kita laksanakan. Salah satu contoh kami ambil dari program kami pariwisata. Gitu ya. Nah, ini menarik. 8 misi ya. Jadi ada 8 poin utama nih ya Pak ya. Nah, ini karena Bapak dari tadi menyinggung mengenai pariwisata, kita tahu lah kalau Sulawesi Utara ini keindahan alamnya luar biasa Pak, ya kan? Nggak dipungkirin banyak wisatawan bahkan dari luar negeri yang datang ke Sulawesi Utara sendiri. Nah, kalau strategi Bapak dalam menata kembali aset-aset wisata milik Pemprov dari Sulawesi Utara ini agar menjadi daya tarik utama wisata itu seperti apa Pak? Kami Sulawesi Utara ini dikasih anugerah keindahan dari Tuhan. Betul. Ya. Ini yang dicari oleh wisatawan-wisatawan luar negeri tentunya. Mereka semua ingin back to nature gitu. Nah, di sisi lain alam yang kami punya di sini satu, kita punya air panas Mbak di sana. Air panas. Ini air panas ini ada lumpur. Nah, lumpur ini suka wisatawan suka dia untuk obat, lebih kecantikan katanya. Jadi kalau mau cantik lagi di sana. Pantas orang sana cantik-cantik ya Pak ya. Itu kami jaga. Kami jaga, kami rawat, bahkan kami tingkatkan untuk fasum-fasosnya supaya wisatawan ke situ dia merasa nyaman gitu. Ya. Nah, ini juga akan meningkatkan ekonomi kreatif kita di sana.
Nah, kalau bicara tadi kan bicara mengenai aset wisata yang ada di Sulawesi Utara, tapi kita tahu bahwa Sulawesi Utara ini tidak hanya wisatanya saja nih yang menjadi salah satu unggulan luar biasa ya. Nah, tapi ada tambang, wilayah-wilayah tambang. Ini salah satu yang terbesar ya Pak di Indonesia ya. Dan saya dengar satu-satunya gubernur yang menekankan pada program UPR. Bisa dijelaskan ini Pak, seperti apa? Jadi ini sekali lagi Tuhan berikan yang bagus buat Sulawesi Utara. Kami punya banyak tambang, ya sumber daya alam kami besar di sana, khususnya di bidang pertambangan emas. Ya, kami juga punya minyak juga di sana. Kami punya gas bumi atau panas bumi. Jadi banyak sekali kami punya sebenarnya, khusus tambang. Jadi sedang disusun untuk membuat rencana tata ruang, rencana tata wilayah, yang tentunya di situ akan mengelompokkan mana tambang-tambang yang ada, khususnya tambang emas ya, yang sudah ada izin usaha pertambangan. Karena kami di sana ada namanya kontrak karya. Kontrak karya ini kan cukup lama, dia akan masa berlakunya juga cukup lama. Nah, itulah masyarakat kami yang saat ini mereka bergelut di pertambangan, tapi tanda kutip dia tidak terbimbing. Mereka harus diberi kebijakan. Nah, kebijakan ini tentunya seiring dengan kebijakan Bapak Presiden. Di situ sudah ada bahwa Undang-Undang pasal 33 ya, UUD 45 pasal 33 ayat yang ke-3 atau C itu semua kembali ke masyarakat. Ya, di sini kami akan sedang membuat untuk wilayah izin usaha pertambangan rakyat. Ini ya, untuk dari negara untuk rakyat untuk gitu rakyat. Ya. Nah, WPR nanti ini tentunya dilegalkan, ya dilegalkan, dan masyarakat diharapkan dia bisa membuat kelompok-kelompok gitu ya, atau koperasi untuk kita bina. Supaya tidak merusak lingkungan. Betul, supaya lebih tertata pastinya. Iya, bisa tertata. Jadi pemerintah harus hadir, negara harus hadir untuk menjaga rakyat kita ini tetap merawat, tetapi dia juga sejahtera. Begitu. Betul, setuju sekali Pak. Nah, tadi kan bicara mengenai wisata dan juga wilayah pertambangan di Sulawesi Utara, pastinya ini ingin dikembangkan. Tapi kalau kita ingin mengembangkan sesuatu, pastinya harus didukung dengan infrastruktur yang baik nih Pak, ya kan? Betul. Nah, kalau untuk program dari Sulawesi Utara sendiri terkait mengenai infrastruktur yang ada di Sulawesi Utara, seperti apa Pak? Kita sudah buat ya, dan sudah kita koordinasikan ke Badan Bappenas ya, Badan Penyelenggaraan Nasional, untuk kita akan membuat tol dari Manado ke Danau Tondano. Dari Manado langsung ke Danau? Danau Tondano. Tetapi sebenarnya ini Manado ke Amurang. Kalau kita lihat itu Mbak, dari titik bandara sampai ke Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ini, banyak spot-spot tempat wisata, baik di laut, di gunung, di danau, ya, bahkan tempat permandian air panas. Jadi ini sekali lewat langsung bisa dirasakan semuanya gitu ya? Bisa dirasakan semua, betul. Oke. Nah, kalau saya balik lagi ke Ibu ya, Ibu Anik sendiri ini kan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK sendiri dikenal sebagai mitra strategis ya, pemerintah daerah khususnya Sulawesi Utara dalam hal ini. Nah, apa saja program-program dari TPPKK dalam mendukung dan mensukseskan program prioritas Bapak nih yang tadi telah Bapak jelaskan sebelumnya, Bu? Itu tadi ya, banyak sekali kalau Bapak Gubernur ini memprogramkan untuk meningkatkan pariwisata. Itu banyak sekali yang kita ambil daripada program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan UMKM. Pariwisata naik, pastinya UMKM naik. Nah, ini kita akan memberikan pendampingan kepada mereka, pelaku-pelaku UMKM dan industri menengah kecil ini tadi. Nah, satu lagi yang menarik nih, di segmen sebelumnya Bapak sama Ibu sempat membahas mengenai batik, ya kan? Anggrek jadi bros. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan hal ini, Ibu. Ini seperti apa sih? Ini hobi Ibu atau usaha atau seperti apa? Sebetulnya saya berawal dari hobi. Tapi ke depan karena saya melihat ini tadi yang Pak Yulis sampaikan tadi, bahwa dari hobi saya
melihat anggrek ini kan cantik sekali, cantik, terus dia jatuh begitu saja, sangat disayangkan. Jadi saya berusaha bagaimana ini caranya untuk dia lebih awet lagi dan lebih berguna, bisa digunakan untuk sebagai aksesoris lah, untuk perhiasan gitu. Ternyata banyak masyarakat yang menyukai. Nah, dengan masyarakat yang menyukai ini, saya berpikir alangkah baiknya saya membuat kayak kelas atau kursus buat mereka. Nah, selanjutnya nanti kan mereka yang berkreatif sendiri. Jadi TPPKK sendiri di sini memberikan wadah untuk masyarakat, terutama perempuan, agar ada dampak untuk kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Nah, Ibu, ini masih banyak pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan ke Bu Anik dan juga Pak Julius lagi-lagi, tapi kita harus jeda ya sejenak. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih saudara masih bersama kami di Bincang Kita. Kembali lagi saya mau bertanya kepada Ibu Anik ya. Ibu Anik, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai ekonomi kreatif dan juga bentuk dukungan dari TPPKK sendiri kepada Pemprov Sulawesi Utara. Nah, dalam hal ini saya mau bertanya mengenai program-program unggulan yang memang menjadi salah satu prioritas dari TPPKK sendiri untuk mendukung Pemprov Sulut. Itu seperti apa? Dalam bidang kesehatan seperti apa sih, Bu? Ada di bidang kesehatan, kita ingin menurunkan nilai persentase stunting di setiap daerah. Jadi di Sulawesi Utara ini masih sejumlah 2003 anak-anak yang masih tergolong dia stunting. Saya akan bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk memberikan gizi buat anak-anak ini. Setiap daerah kan memiliki presentasi yang berbeda untuk nilai stunting ini. Kita utamakan untuk yang nilai stuntingnya paling tinggi. Kita usahakan menjadi 0 dengan cara melalui posyandu. Jadi ini pemberian susu ini untuk balita dan lansia. Lansia juga dapat, Bu? Iya, karena kan memang dibutuhkan juga kan lansia ini. Jadi dengan kita berikan vitamin, jadi dia lebih memberikan semangat hidup, menikmati masa tuanya dengan baik-baik saja dan jadi ada vitamin susu yang memang diberikan melalui posyandu-posyandu agar bisa lebih menggarap masyarakat bawah gitu ya, masyarakat luas pastinya Oke, nah kalau itu kan tadi adalah di bidang kesehatan. Kalau di bidang pemberdayaan perempuan, khususnya penyintas kekerasan yang memang saat ini bisa dibilang di Indonesia ini lagi menjadi isu panas nih, Bu ya. Nah, program apa yang dicanangkan oleh TPPKK sendiri? Kita selalu bekerja sama dengan dinas-dinas ini untuk kita ikut mengawasi, ikut memberikan pendampingan kepada anak-anak remaja sekolah dan anak lepas sekolah ini. Kita berikan pendampingan untuk belajar meningkatkan kreativitasnya mereka dengan pelatihan-pelatihan. Mungkin Bapak Gubernur bisa menjelaskan tentang rumah aman yang waktu lalu kita pernah bicarakan. Saya pernah meminta sama Pak Gubernur untuk menyediakan rumah aman buat yang penyintas-penyintas itu tadi. Sehingga mereka terkelompokkan dan mereka setelah dari situ mereka akan bisa kembali kepada masyarakat lagi. Ini seperti apa rumah aman yang tadi disampaikan oleh Ibu, Pak? Ya, kita sesuai permintaan. Sesuai request ya? Ya, request. Sebenarnya itu juga di program kami kan, di kepala dinas kami ada pemberdayaan perempuan dan anak. Ya, kebetulan ini sinergi dengan apa yang sudah dilakukan Ibu-Bu PKK kami. Tentunya kita nyiapkan tempat. Ada kurang lebih 2000 meter begitu, dan banyak ruangan, ada lapangan dan terpagar tertutup. Jadi mereka diberikan pembinaan oleh dinas juga dengan ibu-ibu PKK. Gitu. Jadi memang banyak terapi-terapi ya, ada terapi-terapi arahan dan sebagainya. Karena ini kan trauma mereka. Betul. Jadi untuk penyintas kekerasan pasti sangat traumatik gitu ya, dan Pemprov Sulut dan TPPKK di sini hadir untuk memberikan pendampingan psikologis begitu ya. Agar bisa bangkit lagi dari trauma. Menarik sekali ya. Nah, kalau bicara mengenai program unggulan, kalau tadi kan dari TPPKK kesehatan sudah Pak ya, ekonomi kreatif sudah, lalu untuk pemberdayaan perempuan khususnya untuk penyintas kekerasan seksual juga sudah. Nah, kalau dari Pemprov Sulut sendiri, ini yang menjadi isu panas salah satunya adalah mengenai KKN.
Nah, ini kayaknya kalau untuk masyarakat Indonesia ini KKN harus segera diberantas gitu. Tapi kalau dari Pak Gubernur sendiri untuk peningkatan kapasitas ASN sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih kan pastinya dan melayani. Nah, langkah konkret apa yang akan Bapak ambil untuk menanamkan nilai integritas dan disiplin di setiap lini birokrasi Sulawesi Utara, khususnya untuk menghindari langkah preventif untuk KKN sendiri seperti apa, Pak? Untuk menciptakan good and clean government ini di Sulawesi Utara, ya tentunya kita menata untuk para pejabat khususnya untuk mereka tidak terlibat dalam KKN, ya, karena kolusi dan nepotisme ini yang mengakibatkan korupsi sebenarnya. Tapi itu juga ada ruang dan waktu. Kalau mereka punya ruang dan waktu, pasti juga dia akan muncul korupsi. Nah, ini juga kita mengantisipasi itu dengan cara-cara tentunya pencegahan, ya. Nah, pencegahan pertama yang kita lakukan, daftarkan dirimu LHKPN-mu dulu. Satu. LHKPN wajib ya Pak ya? Wajib itu. Karena itu kan program pusat yang juga harus dilaksanakan di daerah, gitu ya. Yang kedua adalah dia harus memang bidangnya. Para pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin ini harus sesuai di bidangnya masing-masing. Jadi hindari untuk kolusi dan nepotisme. Ya, kalau itu kita bisa cegat di situ, maka tinggal pengawasan saja. Ya, bagaimana cara mengawasi dengan baik? Karena kami punya inspektorat, ya. Tentunya ini akan mengurangi lah minimal, ya, mengurangi. Bahkan kalau bisa sih zero ya Pak. Gitu. Paling tidak kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar KKN ini tidak terjadi, begitu ya Pak ya. Oke, nah itu kan dari program untuk memberantas KKN yang ada di Pemprov Sulawesi Utara. Nah, bagaimana dengan program Blue Economy? Ini saya dengar salah satu program unggulan juga dari Pemprov Sulawesi Utara, Pak. Ya, jadi kan kita sumber daya alam kita nih banyak sekali. Maka kita ada program Blue Economy, Green Economy, ini kita berdayakan. Kalau Blue Economy yang saat ini yang menjadi andalan kami, kan kami punya Sulawesi Utara itu 72,5% itu laut. Betul. Nah, jadi kalau ini nggak kita berdayakan dengan baik kan sayang sekali. Di samping ikan tunanya, cakalangnya, itu kan andalan Sulawesi Utara. Tapi jangan lupa kita juga punya tambak udang, akan kita kerjasamakan dengan Kementerian KKP untuk membuat lahan seluas 300 hektar. 300 hektar. Tambak udang ya, tambak udang. Dan kami punya laut-laut yang bersih, pantai-pantai yang bersih, yang di situ bisa kita tanam rumput laut. Jadi yang ini akan kami tingkatkan terus hingga menjadi pendapatan masyarakat pesisir khususnya. Ya, karena kita punya 13 kampung, 12 kabupaten, ya, itu yang punya pantai. Ya. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu ya potensinya, dan pasti ini hasilnya juga luar biasa. Betul. Ya. Nah, terakhir mungkin untuk Ibu Ani dan Pak Julius nih, harapan ke depan khususnya untuk Sulawesi Utara dan masyarakat Sulawesi Utara seperti apa? Kita ke Bu Ani terlebih dahulu, silakan Bu. Harapan saya itu tadi yang satu stunting itu tadi ya Mbak ya, menjadi zero. Untuk kesehatan, di bidang kesehatan, untuk yang di bidang pendidikan, anak-anak ini lebih berpotensi lagi dengan pendampingnya, dengan kita pengawasan kepada anak-anak langsung kepada sekolahan-sekolahan. Dan memberikan kreativitas mereka. Nah kalau dari Bapak sebagai Gubernur Sulawesi Utara seperti apa Pak Julius? Kalau saya melihat dari statement Ketua Tim Penggerak PKK, saya sangat berterima kasih. Karena kami juga menjadikan prioritas di provinsi itu indeks pembangunan manusia. Provinsi Sulawesi Utara ini kami berharap untuk semua daerah bisa menyamai kota. Jadi dari daerah-daerah tertinggal ini kita pacu, ya, maka saya yang yakin dan percaya Sulawesi Utara akan lebih sejahtera dari hari ini. Amin. Ya. Yang paling penting adalah program ini bisa berjalan semua dan membutuhkan kesinambungan. Tidak hanya Pemprov tapi juga masyarakat nih yang harus mendukung pastinya ya Pak ya. Oke, Pak Julius.
Yulius, Ibu Ani, terima kasih banyak sudah hadir di studio Kompas TV. Pak Yulius selaku Gubernur Sulawesi Utara dan Ibu Ani selaku Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, sehat selalu, sukses terus program-programnya ya. Dan saudara, tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini, tandanya saya Amanda Haj harus pamit undur diri. Semoga perbincangan tadi bermanfaat untuk Anda dan menginspirasi Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.